Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar iman kepada malaikat Allah. Nah, kira-kira iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa ya? Ada yang tahu? Nah, agar kita bisa mengetahui iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa, mari kita nyanyi tepuk rukun iman. 1, 2, 3. Tepuk rukun iman. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, iman pada kitab Allah. Yang keempat, iman pada Rasul. Yang kelima, iman pada hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar. Nah, dari tepuk rukun iman tadi, kira-kira iman kepada malaikat itu yang keberapa? Yang kedua. Bagus. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian iman kepada malaikat itu? Nah, anak-anak, pengertian kepada malaikat itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan juga memiliki tugas-tugas tertentu. Adakah yang tahu apa sih malaikat itu? Ada yang tahu? Oke, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak makan dan tidak minum dan juga tidak memiliki nafsu seperti manusia. Nah, dari pengertian iman kepada malaikat dan juga malaikat yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira kalian semuanya sudah paham apa belum? Ibu anggap kalian semuanya sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Di antaranya, nomor 1 adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril
Malaikat Jibril ini tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Dan yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail, malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib. Malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keempat, malaikat Atid. Malaikat Atid yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Dan yang kelima, malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang keenam, adalah malaikat Malik. Malaikat Malik yaitu tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ketujuh, malaikat Izrail. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang kedelapan, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Dan yang kesembilan, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar yaitu yang bertugas memberi pertanyaan di alam kubur. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu malaikat Nakir. Tugasnya adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur juga, sama seperti tugas dari malaikat Munkar. Nah, selanjutnya anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, cara-cara kita menerima keberadaan malaikat adalah dengan keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasan-balasan dari perbuatan kita. Nah, yang kedua, banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, perilaku-perilakunya adalah yang pertama, suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Dan yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sedang sakit dan mendoakannya agar cepat sembuh. Dan selanjutnya mengunjungi saudara atau tetangga. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang iman kepada malaikat. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.